Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Budi Carlo di IT by Carlo. Pada tutorial kali ini saya akan mempresentasikan atau kita akan hands-on practical MySQL dan Python ya. Jadi tutorial atau hands-on kali ini adalah CRUD, yaitu create, read, update dan delete dari Python ke MySQL. Jadi kita pakai Python 3.8.5, 3.8.5, Python 3.8.5, sedangkan MySQL-nya kita pakai yang terbaru juga versi 8.0.21, 8.0.21 dan menggunakan MySQL Connector Python, jadi atau dikenal juga Connector Python. Oke, untuk hands-on practical Python, MySQL dan Connector Python kita mulai saja. Untuk instalasi kita bisa dari pip install MySQL dash connector dash Python. Oke, successful install MySQL Connector Python. Kita cek dengan pip show MySQL Connector Python. Oke, sudah terlihat. Jadi driver atau konektor Python MySQL Connector Python sudah terinstall di PC kita. Kalau kita lihat di sini di directory Python 3.8.5/libraries/site package udah ada successfully install MySQL Connector Python 8.0.21 di directory Python. Oke. Namanya MySQL Connector Python, versinya versi 8.0.21 yang terbaru. Jadi kita pakai yang rilis teranyar ya, termutakhir, terbaru. Jadi MySQL-nya kita pakai 8.0.21 yang terbaru. Kemudian konektornya juga sama 8.0.21 yang terbaru. Dan Python-nya juga Python 3.8.5 yang terbaru juga, latest release ya. Ini di sini informasinya saat ini autornya Oracle, sebelumnya adalah MySQL AB, sekarang sudah diakuisisi oleh Oracle. Jadi sekarang MySQL adalah kepunyaan atau milik Oracle untuk yang berbayar ya. Tapi kalau yang open source tetap milik community dan kita open source, jadi kita bisa gratis gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba tes connection ke MySQL database. Di sini kita coba tes connection simple ya. Pertama adalah kita harus import MySQL connector. Tadi yang kita install itu adalah ini, import. Jadi modul atau package MySQL connector adalah. Lalu kita sama dengan itu artinya assign-nya kita assign MySQL connector.connect itu adalah metode untuk manggil driver atau konektor MySQL dengan detailnya usernya test user, password test user, dengan kemudian hostnya 127.1.0.1 atau local host bisa juga sama saja, atau dan database test DB ya. Jadi ini akan di-assign di variabel namanya con ya. Kalau berhasil dia akan print berhasil connect ke database, lalu akan print database-nya apa gitu yang sudah kita tes. Setelah itu ditutup. Oke, kita coba saja. Ketik Python test lalu tab ya, nanti kita pilih di situ Python test connection simple 1. Kita
Kita agak kecilkan dulu fontnya ya, biar terminal outputnya lebih terlihat. Oke, di sini koneksi tes connection simple 1 berhasil connect ke database ya. Nama database-nya adalah tes DB1. Python test connection simple 1, enter, berhasil connect ke database tes DB. Ini adalah koneksi yang simple ya, tidak ada error handling atau error exception gitu. Sebenarnya ini kalau untuk di production tidak direkomendasikan ya. Jadi ini karena untuk tes aja, untuk yang pemula atau yang baru mencoba koneksi dari Python ke MySQL. Selanjutnya kita akan sebelum aktivitas CRUD adalah kan create ya. Jadi kita create database. Kita create database. Ini adalah create database simple. Jadi simple sekali, import MySQL connector, lalu passwordnya juga sama seperti yang tadi, hampir mirip, cuma di sini mycursor.execute, query-nya yaitu create database apa ya, kita coba create database 1 ya. Jadi awalnya import MySQL.connector, manggil modul tadi, modul konektor Python, kemudian kita taruh koneksinya di MyDB atau biasanya saya pakai con atau MyDB. Jadi sama saja, ini sebenarnya hanya sebagai nama variabelnya gitu untuk menampung koneksinya tadi. Jadi oke, kita pakai MyDB lagi kembali atau con sama saja MyDB. Jadi MyDB akan menyimpan koneksi user, password dan database-nya. Kemudian MyCursor kursor itu adalah wadah atau tempat nanti pada saat koneksinya sudah di-execute ya. Jadi mydb.cursor. Jadi kursor itu adalah metode untuk menampung query atau menyimpan tempat menjalankan query-nya nanti yang akan kita run ya. Selanjutnya mydb.cursor. Jadi mycursor variabelnya, sedangkan selanjutnya adalah mycursor.execute. Nah, ini yang akan mengexecute query-nya. Execute query-nya itu adalah create database db test 1. Oke, kita CLS adalah clear screen ya. Kemudian Python spasi create database good simple 1, sorry. Python spasi create database simple 1. Oke, kita enter. Oke, tidak ada error. Tapi memang di coding ini kita tidak memberikan exception ya, atau error handling ya. Coba kita cek di di MySQL Workbench. Untuk diketahui, MySQL Workbench adalah graphical user interface untuk admin managing MySQL server atau MySQL database. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, kalau kita show database, kita klik. Itu DB test 1 adalah database yang tadi kita buat ya. Baru saja kita buat database test 1. Jadi dengan MySQL Workbench tampilannya lebih enak. Mungkin
yang terbiasa dengan PHP MyAdmin agak sedikit nggak familiar ya dengan MySQL Workbench. Akan tetapi kalau yang untuk baru-baru atau baru memulai MySQL atau untuk pemula sebaiknya pakai MySQL Workbench karena memang dia tampilannya lebih simple, lebih lengkap ya, itu banyak tool-tool. Nanti akan ada video tutorial tentang penggunaan MySQL Workbench. Oke, selanjutnya kita akan create database good ya. Good dalam arti di sini ada try, exception, dan finally. Ini adalah good practice programming di mana kita harus try, exception, dan finally atau else. Jadi di sini benar-benar kita sudah mulai menerapkan good practice programming. Jadi standar-standar yang best practice untuk programming apa. Jadi di sini oke, untuk koneksi sama, kemudian query-nya kita akan create database test sama ya seperti yang awal, cuma ini sebenarnya ini sama, kita akan create sebuah database tapi di sini adalah lebih baik gitu codingnya karena sudah menerapkan good practice programming, contoh dengan memakai try, except, dan finally atau else ya. Karena database testDB 1 sudah ada, sekarang kita akan buat create database testDB 2. Oke, ini nanti kalau pada saat sudah database sudah kita ganti, akan create testDB 2. Except adalah exception atau error handling. Jadi pada saat ada error, dia akan print gagal create database namanya. Nah ini dot format error adalah errornya gitu, error numbernya. Jadi ada dua, ada error number dan error code ya. Kalau error number agak general, tapi kalau error code itu lebih agak spesifik, lebih gampang di debug apa itu errornya. Kemudian finally jika con.is connected, jadi dalam arti jika masih koneksinya itu akan diputus, kursornya akan ditutup dulu, cursor.close, kemudian connection.close arti connection diputus koneksi. Terus dikasih pesan print nanti koneksi ke MySQL udah di close, udah diputus gitu, disconnected. Oke, sekarang kita jalankan Python spasi create, lalu kita pakai tab, kita press tab. Nanti kita akan dapetin, kita akan yang good1.p ya. Oke, di sini create database test.create db gagal karena memang shortcode-nya belum kita save tadi ya. Jadi kalau kita lihat test create db memang sudah ada ya. Pertama, test create db sudah ada. Kedua, memang tadi pada saat kita ganti database menjadi test db2, saya belum save codingnya, jadi masih Visual Studio Code masih baca coding yang lama. Jadi kita harus save dulu dari database yang baru, test database 2. Oke, untuk oke, sepertinya codingnya sudah siap. Kita jalankan lagi. Kita CLS adalah clear screen ya. Artinya kemudian kita jalankan lagi. Kita panggil, kita press arrow atas saja, tanda panah atas saja. Jadi kita akan itu kalau untuk menampilkan komen-komen kita sebelumnya. Ini jadi di sini ada database test DB2 berhasil. Kemudian connection ke MySQL di disconnected. Oke. Print database test berhasil di create, itulah. Kemudian connection ke MySQL di disconnected gitu. Juga
berhasil di print untuk memberitahukan ke programmernya atau usernya bahwa prosesnya sudah berhasil. Oke, sekarang kita CLS. Ini kalau tadi saya ganti test usernya, kita tambahin test usernya R-nya jadi 2 gitu. Jadi nggak ada usernya test user dengan R2, maka akan menampilkan error bahwa koneksinya itu error gitu. Tapi tidak diberitahukan errornya apa. Dia bilang, nah di sini kita sebagai programmer harus mendebug ya, maksudnya untuk men-trace apa errornya ini apa nih gitu. Jadi satu line dari mulai con sama dengan sampai password itu ada sesuatu yang salah. Di sini salahnya adalah usernya test user double R yang sebenarnya adalah R-nya 1. Nah, jadi test user. Oke, kita ganti lagi ke user yang sebenarnya test underscore user R-nya 1. Dan sekarang kita simulasikan tesnya T-nya 2, test underscore user test 2. Dia akan sama, menampilkan error yang sama. Jadi create database itu ada error gitu. Dalam error connya dalam arti variable con yaitu mysql.connector.connect ada yang error gitu. Oke, kita kembalikan lagi ke password yang sebenarnya. Kita jalankan kembali tes connection itu. Nah ini sebelumnya kita kan pakai error number itu adalah masih general gitu, nggak spesifik. Sekarang kita coba pakai nama error code itu sudah mulai agak spesifik gitu. Jadi misalnya kalau access denied itu hubungannya ke user dan password, sedangkan kalau batdb error itu berarti ke database. Nah, jadi ini adalah yang lebih bagus lagi, handling errornya dengan error code ya, instead of error number atau error saja. Oke, ini sekarang kita coba ya, try exception, ada else atau finally sama ya, ini bagus. Jadi udah menerapkan good practice programming. Jadi kita coba koneksinya apa dengan user, password, host apa. Kemudian di Python dan di programming lainnya itu adalah penting ya untuk penulisan code-nya itu pakai di spasi-spasinya dirapikan gitu. Atau kita kalau memang mau pakai auto format juga bisa, kita langsung klik kanan, situ ada format dokumen. Biasa di Visual Studio Code ada, bisa juga kalau kita mau auto format tinggal klik kanan di dokumennya, di code kita format dokumen, nanti dia akan otomatis akan merapikan sendiri sistemnya. Oke, sekarang kita coba koneksi yang bagus ya, yang lebih bagus lagi, better lebih bagus. Kalau tadi good bagus, sekarang better lebih bagus lagi. Ini karena usernya salah ya, jadi saya memang sengaja membuat usernya yang salah, test user error. Jadi diberitahukan user atau password yang Anda masukkan salah. Ini error code. Karena kita pakai error code tadi, bukan error ya atau error number. Dia kalau error code lebih informatif. Sekarang kita ganti yang error itu adalah database-nya. Oke, kita clear screen. Python test connection better, user or password masih salah. Jadi di sini masih password juga masih belum yang benar. Tadi saya masih ada satu ya, harusnya itu test underscore user tanda pentung tanda pagar ya. Harusnya satunya nggak ada gitu kalau di password ya. Jadi makanya di sini errornya dia masih langsung ke trap kalau user tersebut atau passwordnya salah. Jadi kita harus ganti dulu. Satunya kita hilangkan. Nah ini adalah password yang benar, test underscore T-nya besar, test underscore user.
Kemudian sekarang database-nya memang masih salah. TestDB harusnya TestDB saja, B-nya 1 ya, ini B-nya 2. Kita memang sengaja untuk simulasi apakah error trap-nya itu akan menampilkan database error. Oke, ini sekarang database TestDB tidak ditemukan. Jadi memang error handling-nya lebih bagus lagi nih kalau kita pakai error code. Jadi kalau pakai error atau error number bagus, tapi agak masih umum ya, general ya. Sedangkan kalau dengan error code itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan sangat informatif. Jadi kita sebagai programmer akan tahu, oh ini bahwa salah di database, oh salah di password atau user. Dan jangan lupa pakai try, except atau catch. Kalau di Java itu catch and finally atau else. Jadi memang itulah mandatory atau untuk good practice programming. Selanjutnya kita coba insert table. Jadi kita akan insert into customer, value-nya ini 2. Tapi kita cek dulu data, apakah data Abdul itu sudah ada di database ya. Kita cek sekarang di table customer-nya pakai S ya, ada 2 di sini. Saya simulasi customer 1 enggak pakai S dan customer pakai S, tapi di simulasi ini kita akan pakai customer yang pakai S ya. Customers. Nah, ini customers. Kalau kita buka datanya, ini Abdul udah ada, tapi ID-nya 1 ya. Nah, ini kebetulan di simulasi ini kita pakai value 2. Enggak jadi masalah. Paling namanya aja kita ganti menjadi Badu misalnya. Oke, yang lainnya enggak apa-apa, sama, kita leave sama saja. Ini connection commit adalah commit. Jadi defaultnya untuk MySQL 5.6, 5.7 ke atas itu enggak commit ya, commit atau rollback. Jadi kalau sebelumnya kan di bawah versi 5 itu akan langsung commit. Jadi belum commit. Jadi kita harus define commit kalau pada set insert, update, delete. Nah, ini data berhasil di insert dan di commit. Kalau kita cek select all from TestDB customers, ID 2 belum ada, kita refresh, sekarang ID 2 ada. Badu Jakarta sama ya, karena kita order by ID biar lebih rapi. Tampilan ID-nya nomor urut dari 1, 2 dan seterusnya. Oke, sekarang record atau row dengan ID 2 namanya Badu sudah ada, sudah masuk ke database. Kemudian selanjutnya kita akan insert table good. Di sini kalau sebelumnya tidak ada error handling ya, kalau sekarang kita pakai error handling. Jadi kita pakai error ataupun error code. Kalau untuk yang terbiasa coding atau programming ya, dengan memakai error saja, error atau error number saja sudah cukup ya. Kadang dia langsung tahu kalau ada error. Tapi kalau untuk yang baru sebaiknya pakai error code karena dia lebih spesifik menampilkan error. Jadi untuk ini kita akan sama insert sama query-nya sama, cuma datanya beda gitu. Sekarang datanya nomor 4. Nomor 4 sudah ada, ID nomor 4 sudah ada ya. Jadi harus kita ganti ke 4. Query-nya insert into customer. Value-nya 3 Bobo Bandung dan seterusnya. Itu adalah jadi cursor.execute dalam kurung query-nya itu adalah dia akan manggil query yang tadi di atas ya. Kemudian connection commit, nanti langsung di commit itu artinya disimpan ke database ya. Enggak, kalau rollback adalah dibalikan, dengan commit akan disimpan. Print, record berhasil di insert. Kemudian exception adalah kalau ada error ya. Kalau ada error dia akan nampilkan gagal insert ke table customers. Kemudian finally kalau itu error dan koneksi belum diputus dan masih connect, dia akan tutup con.close, artinya connection diputus, itu di disconnect ya dari server MySQL. Oke, kita coba saja Python spasi insert, lalu kita press tab, kita
table underscore good. Oke, satu record berhasil di-insert ke table. Satu itu adalah hasil dari cursor.rowCount. Jadi row count itu jumlah record yang tadi di-insert berapa. Kalau memang ada 3 atau 4 nanti akan tampil 3 di sini. Karena dia row count adalah jumlah record yang di-insert. Kalau kita cek di MySQL Workbench, kita refresh, udah ada 4 Bobo Bandung. Nomor 4, sorry tadi kita pada saat ganti ketiga kita lupa save. Jadi shortcode-nya masih shortcode lama, masih yang 4. Kita harus ganti, kita harus save dulu agar Visual Studio Code dapat mengeksekusi perubahan yang baru ya. Nah, kita coba eksekusi lagi. Oke, sekarang record 3 harusnya sudah masuk karena kita cek, kita refresh. Oke, nah sekarang 3 Bobo. Kalau sebenarnya Bobo 4 ya. Ya karena kita tadi lupa save pada saat ada perubahan. Oke, untuk create database udah, create table udah, insert ke table sudah, terus test connection juga, test connection simple, test connection bagus, test connection lebih bagus lagi, dan sekarang insert table pakai parameter ya. Nah, itu sama, atasnya sama semua, cuma di sini kita ada sebuah function def atau def, itu adalah function, ada functionnya insert data ya. Insert data isinya koneksi, kemudian setelah koneksi dia akan insert ke table customer value-nya tapi pakai parameter. Jadi S persen itu ada parameternya 5. Nah, jadi ini juga good practice programming ya, pakai parameterize. Kalau pakai parameterize tidak bisa dihack, tidak bisa jadi tidak kena SQL injection gitu ya. Kalau kita tidak pakai parameterize oleh hacker nanti akan dijalankan SQL injection dan nanti database-nya itu bisa ditembus ya, kita bisa dihack. Jadi good practice programming-nya tadi adalah gunakan try, except, finally. Kemudian ini adalah pakai parameterize. Nah, itu adalah good practice programming-nya. Terus menggunakan error code atau error paling tidak. Nah, itu 3 itu ya udah mandatory sekali gitu untuk programming. Oke, sekarang kita coba saja. Semuanya sama kalau pakai, cuma bedanya di sini kita pakai parameterize saja dengan. Nah, ini insert data kita panggil tadi functionnya ya, atau kelasnya insert data. Ada 5, value-nya ada 5. Kalau kita lihat di sini insert data, ID, name, address, telepon, email. Di sini juga 1, 7, tuh ada 5 value, 7 Caca Bogor Raya. Nah, ini kalau kita lihat di sini datanya belum ada 7, 8, 10 ya, 9 sudah ada. Jadi 7, 8, 10, jadi kita ganti saja 9-nya 10 biar tidak double. Di sini kita table ini kita belum pakai primary key ya. Kalau pakai primary key pada saat ada ID yang sama dia tidak bisa masuk gitu, tidak bisa di-insert gitu. Nah, tapi di sini untuk practical hands-on practical ini saya belum memakai primary key. Oke, kita coba Python spasi insert table parameter. Oke. Di sini ada terlihat ada 3 data atau 3 record berhasil di-insert ya. Jadi ini prosesnya ngeloop ya. Dia insert, close, insert lagi, close, insert lagi, close. Jadi connect, open connection, insert, close, open connection, insert, close, open connection, insert, close ya. Sebenarnya lebih bagus lagi adalah open connection, insert, loop 3 kali langsung close. Tapi ntar di next tutorial akan saya presentasikan yang nge-loop dulu baru nge-close. Jadi open, loop berapa kali baru close. Ini adalah kita hands-on practical untuk pemula ya, beginner ya, agar lebih jelas gitu proses dari yang mudah sekali
sedang sampai yang agak rumit pun gitu. Jadi kita tampilkan di sini. Oke, kalau kita refresh sekarang datanya sudah ada 7810 dengan ID 7810 sudah masuk ke MySQL database ke table customers. Selanjutnya adalah insert sudah, sekarang update ya. Kita coba update good. Jadi update coding, update database yang bagus seperti apa. Jadi ini sama, try koneksi seperti apa, kemudian kursor, kita define kursor untuk connection.cursor, kemudian print before update. Jadi sebelum di-update row atau record yang akan kita update itu nanti di print dulu. Di sini kita akan record atau row dengan ID 9 ya. Kemudian nanti record sama dengan kursor patch 1. Patch 1 itu adalah ngambil satu record doang, record saja gitu. Sorry. Di query select all from customer where ID 9 ya. 9 itu adalah Endo address Jogja telepon 99 nantinya. Karena sekarang adalah 999 jadi kita nanti kita ganti saja ke teleponnya ke 1111 biar kita bisa melihat perubahannya gitu. Kita kalau di Visual Studio Code kita bisa press Ctrl Z itu untuk undo ya. Kalau kita mau kita gak bisa ngapus nih, kita kebanyakan ngapus, kita undo aja, kita Ctrl Z gitu. Oke, sekarang kita set telepon sama dengan 111 untuk customer dengan ID 9. Oke, kita jalankan Python spasi, kemudian kita ketik update, kemudian press tab. Jadi kita bisa cari, oke. Nah, di sini before update value-nya adalah 999 ya. Setelah update, after update menjadi 1111. Update data berhasil, after update-nya juga di print ya. Kalau kita refresh 99-nya nanti jadi 1. Oke, itu oke, sudah berhasil, sudah commit. Oke, untuk update table good sudah bagus. Kemudian update table dengan parameter ya. Di sini kita pakai from underscore future import print function. Ini adalah kita nge-force maksa agar si compiler atau interpreternya si Python memakai modul yang terbaru ya, feature jadi yang terbaru. Kemudian ke bawahnya kita define date dan time delta. Kemudian import sama import MySQL.connector. Kemudian import datetime-nya. Sorry. Nah, ini sebenarnya agak kompleks ya. Nanti ini akan saya jelaskan di hands-on praktikal kedua saja karena memang sudah banyak variabel-variabel yang agak rumit gitu. Jadi untuk pemula beginner takutnya agak membingungkan. Jadi saya berusaha untuk yang pertama ini kita akan lebih simpel saja untuk presentasi atau tutorial yang pertama. Nanti di tutorial kedua baru kita akan yang lebih agak kompleks. Kalau memang sudah agak lebih familiar gitu. Kalau sekarang kan yang penting agak simple atau agak simple ya. Jangan sampai terlalu rumit antara beginner sampai intermediate level lah. Nanti udah mulai masuk ke intermediate, advance, itu baru di tutorial kedua, ketiga dan selanjutnya. Karena di sini sudah mulai agak ngejelimet yang rumit ya untuk yang beginner. Oke, kita skip saja untuk yang agak kompleks. Di sini memang ada beberapa yang kompleks ya. Begitu juga dengan blob, dengan binary large object itu saya nggak presentasikan untuk beginner. Jadi langsung saja kita sekarang untuk proses delete table ya.
Delete table di sini sama, kita semuanya sama awalnya pakai. Jadi dia di sini kursornya sebelum deleting dia akan ngecek dulu select all from customer where ID 8. Jadi ID 8 ini nanti akan dihapus ya, di delete. Oke, sekarang sama sebenarnya itu sama juga kursornya execute query 1. Kemudian query 2 adalah delete ya, delete from customer. Nanti cursor dot execute query yang delete tadi, kemudian recordnya itu akan di patch all. Jadi semua data yang sudah dihapus itu akan dicoba dilihat if len record sama dengan 0. Jadi kalau memang recordnya udah kosong, udah nggak ada ya, udah nggak, berarti itu berhasil print. Nanti akan screen terminal akan menampilkan delete data berhasil. Oke, kita CLS, kita clear screen lagi, kemudian kita jalankan delete table good ya. Oke, berhasil. Before deleting ini adalah value-nya ID 8, kemudian di kosong, tidak ada return, begitu dibaca langsung di print delete data berhasil. Oke, ini kalau kita cek di Workbench nomor 8 ID nomor 8 sudah di delete. Oke, untuk CRUD sudah selesai ya. Jadi create tadi sudah, select read atau select sudah, create table, create database sudah, kemudian update juga sudah, delete yang terakhir sudah, insert juga sudah, koneksi juga sudah, koneksi yang bagus seperti apa, koneksi yang biasa saja atau sedang, koneksi yang lebih baik lagi sudah semua. Sebenarnya sudah selesai. Untuk tutorial pertama masih untuk beginner ya, belum masuk ke intermediate level. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.